Perkenalkan, nama saya Sisilia Manda Agustia dengan NPM 22411214. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir terhadap studi kelayakan bisnis. Tahapan studi kelayakan bisnis melibatkan serangkaian langkah yang sistematis untuk mengevaluasi potensi keberhasilan dan keberlanjutan suatu rencana bisnis atau proyek. Berikut adalah beberapa tahapan utama dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, identifikasi ide bisnis. Tahap pertama adalah mengidentifikasi ide bisnis yang akan dievaluasi. Ini bisa berupa pengembangan produk baru, layanan tambahan, ekspansi pasar, investasi dalam teknologi baru, dan lain-lain. Yang kedua, studi pendahuluan. Melakukan studi awal untuk memahami latar belakang bisnis, tujuan, visi, misi, dan faktor-faktor penting lainnya yang terkait dengan rencana bisnis atau proyek. Pasar, mengidentifikasi dan menganalisis pasar yang akan dilayani oleh bisnis atau proyek. Ini termasuk segmentasi pasar, ukuran pasar, tren industri, pesaing, dan potensi pertumbuhan. Yang keempat, analisis teknis, melakukan evaluasi teknis terhadap rencana bisnis atau proyek, termasuk aspek-aspek seperti teknologi yang digunakan, infrastruktur yang diperlukan, proses produksi, dan kebutuhan sumber daya. Yang kelima, analisis keuangan, merancang proyeksi keuangan yang mencakup estimasi pendapatan, biaya investasi awal, arus kas bersih, tingkat pengembalian investasi, dan waktu pengembalian modal. Yang keenam, analisis organisasi dan manajemen, mengevaluasi kelayakan organisasi dan manajemen, termasuk keterampilan tim manajemen, struktur organisasi, kapasitas operasional, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pengelolaan proyek atau rencana bisnis. Yang ketujuh, analisis sosial dan lingkungan, memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul dari pelaksanaan proyek atau rencana bisnis, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlakukan untuk meminimalkan dampak negatifnya. Yang kedelapan, penyusunan laporan kelayakan, pengumpulan dan penganalisis semua data yang terkumpul dari tahapan-tahapan sebelumnya, kemudian menyusun laporan kelayakan bisnis yang mencakup temuan-temuan, rekomendasi, serta analisis resiko dan potensi. Yang kesembilan, pengambilan keputusan. Berdasarkan laporan kelayakan bisnis, pemilik bisnis atau pemangku kepentingan lainnya dapat mempertimbangkan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan apakah melanjutkan, memodifikasi, atau menghentikan rencana bisnis atau proyek tersebut. Setiap tahap dalam studi kelayakan bisnis memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang potensi keberhasilan suatu rencana bisnis atau proyek sebelum melanjutkan ke tahap implementasi dan operasional. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi terakhir dari studi kelayakan bisnis. Terima kasih.